Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Baka bang sana, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak jalan-jalan sahabat Gumilang ke daerah Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Jalan Pandai Sike. Jadi saya hari ini akan mengunjungi tempat kerajinan tenun Pandai Sike. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara membuat tenun Pandai Sike yang sangat terkenal di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Ini tenun Pandai Sike itu paling mantap lah di daerah Sumatera Barat. Kalau beralek, kalau belum pakai tenun Pandai Sike belum beralek katanya. Nah, kita sudah sampai, ini tempatnya di daerah Jalan Pandai Sike ya. Di sepanjang Jalan Pandai Sike ini banyak sekali galeri-galeri menjual tenun Pandai Sike. Dan ini alam nagari Pandai Sike yang sangat Masya Allah luar biasa, sejuk, dingin. Di lereng perbukitan ini antara di kaki Gunung Singgalang ya. Jadi daerah Pandai Sike ini berada di Kabupaten Tanah Datar, udaranya sejuk. Dan ini selain tenun, di Pandai Sike ini juga ada ukiran. Dan sahabat Gumilang bisa perhatikan, ini area persawahan, perkebunan, dan banyak sekali tanaman seperti cabai, sawi, kol, banyak sekali tumbuh di daerah kawasan Pandai Sike ini. Jadi Allah menganugerahi yang sangat luar biasa untuk nagari Pandai Sike ini. Selain alam, juga dianugerahi kepandaian seperti menenun, ukiran, itu ada semuanya di Pandai Sike. Jadi sahabat Gumilang, saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk melihat proses membuat tenun yang bagus itu seperti apa. Ikuti terus jalan-jalan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Nah, saat ini kita sudah berada di daerah ini Jalan Pandai Sike ya. Jadi sahabat Gumilang kalau mau beralek, mau cari tenun yang bagus, yang mantap, nah di sekitaran Jalan Pandai Sike ini banyak sekali galeri-galeri yang menjual tenun Pandai Sike. Kemudian di sini juga ada selendang Koto Gadang dari Bukit Tinggi. Kalau Koto Gadang terkenal di Bukit Tinggi ya. Dan ini kita sudah ada di daerah salah satu toko penjual tenun Pandai Sike. Dan ternyata di bawah ini ada pengrajinnya. Jadi di atas itu seperti toko, dan di bawahnya ini ada tempat untuk langsung membuat tenun Pandai Sike. Dan di belakangnya adalah persawahan yang sangat sejuk sekali ini sahabat Gumilang. Jadi ini negeri yang sempurna. Assalamualaikum. Jadi dipakai. Makasih ya Kak, udah diizinkan. Ya. Ciri khas Pandai Sike-nya di siku apa dah? Ada enggak bedanya dari kain tenun yang lain? Di motifnya. Di motifnya. Ya, di motifnya. Kalau yang lain-lain kan beda motifnya. Enggak modiko ya? Ya, kalau yang modiko khas Pandai Sike-nya. Iya. Kamu ya. Jadi kalau menenun tuh memang boleh laki-laki, boleh cewek. Ya, bebas. Bebas ya. Jadi belajar tenun dari umur berapa dulu Bang? Awak dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Oh, jadi orang di Pandai Sike kok ketek-ketek lah diajarin untuk bertenun ya Bang? Iya, kalau yang dulunya Bang, kalau yang zaman-zaman kini. Ya. Kini kan jarang. Banyak main HP mungkin Nah, ya. Dulu kan koko harus wajib ya. Iya, Bang. Iya. Kalau kini lah di lapangan tuh lagi. Oh, enggak dimasukkan cici itu dah Bang? Kalau dulu kan dimasukkan cici. Iya. Nah, ini di kampung itu lagi deh. Motifnya sama. Motifnya sama. Oh, beda lo tekniknya ya. Nah, tekniknya biar
lebih mudah yang Modeko bang. Ya. Tapi siapnya. Capek siapnya. Nah, Kalau cek kain berapa lama kira-kira kalau yang Modeko bang? kalau yang Modeko 10 hari. 10 hari. Ya. Kalau yang Lamo itu bisa sebulan. Bisa sebulan yang model. Dia ngepastian untuk Jadi yang membuat ide gue siapa bang? orang awak dia. Orang awak aja, orang pandai sikek ya. Jadi mungkinlah dipelajari, banyaknya pelajari. Pelajarinya. Motifnya tetap. Iya. Jadi disusun dulu benangnya ya bang. Iya. Berikut tinggal masuk-masukan cek ya. Itu bawah. Oh iya. Yang membuat motifnya. Kalau yang abang buat kok kalau jadi berapa harganya bang? Kalau yang ikut, Nah, kalau ikut mau sampai rendah-rendahnya kalau Modeko saja 2,5. 2,5 sama selendang, Iya, set sama selendang. Nah, tapi kalau siapnya di atas 3 aja. Siapnya di atas 3. Siap pakai istilahnya. Yang standarnya pandai sikek 3 juta 2,5 ya. Iya. Standarnya. Iya. Kalau yang mewah-mewah bisa sampai 8 10 juta ya bang. Yang anu sutra. Sutra. Nah, ya. Oh, yang sutra kain benang sutra ya Nah, bang. ya, sutra itu. Dasarnya yang sutra atau motifnya? Sadolahnya sutra. Sadonya sutra. Sadonya sutra. Oh di 8 juta sampai 10 iya. juta. Tergantung motifnya tuh bang. Iya. Kalau ada yang motif lama klasiknya, Iya. itu yang Ketambah apa ya motifnya tambah mahalan abang. motifnya itu yang membuatnya haraku ya harakunya. Iya. Lanjut bang. Ya. Jadi kalau untuk anak-anak sekolah kini tidak ada diajarnya di pemerintah daerah untuk menenun yang di pandai sikek kok bang? Ada itu nih, Bang. Ada aja. Ada itu. Masalahnya kan pandai sikek kan lah terkenal. Nah, ya. Kadang sebenarnya kan minat. Iya. Minatnya mungkin kurang ya. Minat kurang. Iya. Kalau yang untuk cuki itu, kalau yang untuk eko mungkin ada ya. minatnya. Dek cari karatu ini dari bed. Kalau kain tenun pandai sikek kok orang di luar pandai sikek bisa enggak bu bang? Tidak bisa. Tidak bisa. Hanya orang di pandai sikek yang membuat yang bisa tenun pandai sikek ya bang? Ya. Ini dek terikat sumpah gitu. Iya terikat sumpah. Kalau orang dari luar beragam pandai sikek, Tidak bisa. Ya. tidak bisa. Oh, tidak boleh ya bang? Ya. Tidak boleh tuh. Iya. Jadilah dipatenkan harus orang pandai sikek yang membuat. Kecuali itu kali darah itu kondisi. Oh iya. Ayahnya orang pandai sikek itu. Tapi tidak bisa di Kambangan. Iya. Kalau yang sekolah khusus tenun pandai sikek kok ada enggak bang? Sekolah khusus enggak ada ya? Berarti belajar sama ayahnya sama ibunya aja di rumah ya. Begitu. Kebanyakan di rumah-rumah ada apa kok namanya bang? Iya panta ada. Kok panta alatnya panta. Iya, panta namanya. Umum ada. Ada di setiap rumah ya bang. Tidak sepasang kiri saja. Sih saja ada ya. Umum. Nah, Biko kainnya dipasarkan ke Ada keluar. Ada Keluar. yang mengisi kadai di situ saja. Macam-macam. Ada pesanan orang. Orang pandai sikek kok selain menenun apa kerjanya bang? Yang paling banyak di Siko? Kalau tidak ukiran, Ukiran, baladang. baladang, Umumnya. baladang menenun. Kalau libur baladang menenun ya. Nah, ya. Kalau mayoritas laki-laki baladang. Baladang. Indigo ya. Kan dapat atur dari sini nak. Dari sini buka contoh. Kak Iko sedang bumbui apa ya kak? Mauleh namanya. Mauleh itu menyambung benang.
Jadi benang yang telah disambung iko beko di yang suara kamu jadinya tangan oh jadi mode itu. Baralah mau menyambung benang supaya bisa menjadi mode itu kak. atau kode bisa 2 hari. 2 hari. Jadi kok benang dasarnya ya jadi kain. Disambung di KB atau apa kak? Di panganan itu cuman digigitkan ya. Oh mode itu. Cuman diputar. Kakak belajar menyambung benangku dari Mubarak. Lah dari SMP. Pula dari SMP. Oh, berarti anak-anak SMP, anak-anak sekolah lah jajan untuk tenun ya. Iya. Ya kalau pas libur. Pas libur. Kan bisa tanam. Dan seperti inilah hasil tangan-tangan kreatif masyarakat Pandai Sike yang ada di Kabupaten Tanah Datar ini. Sangat luar biasa. Jadi kain tenun atau songket Pandai Sike ini dihasilkan hanya dengan tangan, tidak ada menggunakan mesin ya. Jadi proses pembuatannya itu langsung dengan tangan dan alat yang sangat tradisional bisa menghasilkan kain semewah ini dan harganya itu sampai jutaan rupiah, bahkan ada yang puluhan juta. Dan ini ada juga di sini dijual selendang koto gadang dari Bukit Tinggi ya. Ini adalah selendang koto gadang yang bisa dipadu-padankan dengan songket Pandai Sike ini, akan menjadi kain atau busana yang sangat wah luar biasa. Oke, terima kasih sudah mengikuti jalan-jalan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di next video.